As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani, atau lebih akrab dipanggil dengan sebutan Sayyid Maliki atau Abuya Maliki, adalah seorang ulama besar asal Arab Saudi. Beliau lahir pada tahun 1365 Hijriah atau 1946 Masehi di kota suci Mekah. Berasal dari keluarga Al-Maliki Al-Hasani yang terkenal. Kecerdasan Abuya terlihat sejak kecil. Beliau telah hafal Al-Quran pada usia 7 tahun dan hafal kitab Al-Muwatta, kitab hadits karya Imam Malik, sebagai kitab tertua pada usia 15 tahun. Oleh karena itu, Abuya kerap dijuluki Al-Muwatta berjalan. Nasabnya hingga pada Sayyid Hasan, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abuya berdomisili di Tanah Haram, Makkah Al-Mukarramah. Di Makkah keluarganya dikenal sebagai keluarga yang berilmu, berwibawa, dan berpengaruh luas. 5 generasi di atasnya tercatat dalam sejarah negeri sebagai ulama mufti di Tanah Suci. Riwayat pendidikan. Pendidikan pertamanya adalah Madrasah Al-Fatah Makkah, di mana ayah beliau sebagai guru agama di sekolah tersebut. Setelah ayah beliau wafat, Abuya tampil sebagai penerus ayahnya dengan kemampuan yang memadai. Ia mengajar di Masjidil Haram secara halakoh. Di usia 25 tahun, Abuya meraih gelar Doktor Ilmu Hadits di Universitas Al-Azhar Kairo dengan predikat excellent di bawah bimbingan ulama besar Mesir Prof. Dr. Muhammad Abu Jahrah. Pada usia 26 tahun, Abuya dikukuhkan sebagai guru besar ilmu hadits dan usuluddin pada Universitas Ummul Qura Makkah dan Universitas King Abdul Aziz Jeddah. Cukup lama beliau menjadi dosen di 2 universitas tersebut, sampai akhirnya beliau memutuskan mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil membuka majelis talim di rumah. Para murid berdatangan dari seluruh penjuru dunia, khususnya dari Indonesia. Mereka belajar, makan, dan minum tanpa dipungut biaya sepeser pun. Bahkan beliau memberi beasiswa kepada para santri sebagai uang saku. Setelah beberapa tahun belajar, para santri dipulangkan ke negara masing-masing untuk mensiarkan agama. Dari rumahnya telah lahir ulama-ulama yang tersebar di India, Pakistan, Afrika, Eropa, Amerika, terutama Asia, yang merupakan orbit dakwahnya. Sebagian alumni yang pulang ke Indonesia kemudian membuka pesantren dengan nama Al-Mahad Al-Maliki, seakan mengulang sejarah. Keluarga Abuya memang menorehkan tinta emas dalam rangkaian sanad keilmuan para ulama Nusantara. Ayahnya, Sayyid Alwi, adalah guru dari ulama sepuh Nusantara, yaitu Kiai Hasbiallah Klender, Kiai Abdullah Fakih Langitan, Kiai Maimun Zubair Sarang. Ayah Sayyid Alwi atau kakek Abuya, yaitu Sayyid Abbas Al-Maliki bin Abdul Aziz, adalah guru dari Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Malik bin Ilyas, dan para ulama besar Nusantara lainnya. As-Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani adalah seorang ulama dari Tanah Suci. Abuya dikenal sebagai pendidik, dosen, dan pendakwah yang tidak beraliran keras, tidak berlebih-lebihan. Abuya banyak mencontohkan dengan nyata kedisiplinan kepada para murid. Para santri dilatih peka terhadap lingkungan, serta dididik menjadi pribadi yang tidak malas. Sumbangsih Abuya begitu besar. Demikianlah sebagai pendidik sejati, Abuya tentu bukan hanya milik santri-santrinya, bahkan bukan hanya milik dunia Arab, Indonesia, atau umat Islam di negara-negara lainnya. Beliau adalah milik umat Islam sedunia, khususnya yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Abuya berkonsentrasi untuk mendidik ratusan muridnya di kediamannya Jalan Al-Maliki di Rushaifah, Mekah. Majelis talim di rumahnya tidak hanya berkonsentrasi pada satu disiplin ilmu saja, atau dikhususkan pada kalangan tertentu, namun untuk siapa saja. Karena itu, beliau mempersiapkan desain rumahnya untuk keperluan tersebut. Rumahnya dibangun cukup luas, karena setiap hari dipergunakan untuk menampung jamaah dalam halakoh ilmiah yang diasuh langsung olehnya. Abuya banyak mencontohkan sesuatu dengan tindakan nyata. Dalam melatih kesabaran, beliau tidak hanya menyuruh para santrinya untuk menunggu waktu sholat dengan duduk 1 jam sebelum azan sembari membaca wirid, namun beliau sendiri melakukannya terlebih dulu. Dari segi ruhiyah, para santri dibina untuk selalu mengingat sang Robnya dengan banyak berzikir, baik lisan maupun hati. Begitu juga dalam bersolawat. Tak bosan-bosannya beliau mengingatkan santri-santrinya, karena sesungguhnya di zikir dan solawat itulah sumber ketenangan bagi jiwa. Abuya memperlakukan santri seperti anak sendiri. Salah satu hal yang menjadi tujuan besarnya dari tarbiyah tersebut adalah takwinur rijal, yaitu membentuk kader, membangun manusia yang siap dan mampu terjun berjuang di bidang pendidikan dan dakwah. Alhamdulillah, para alumnus didikannya benar-benar tumbuh menjadi tonggak tarbiyah dan dakwah di negeri mereka masing-masing. Itulah kisah singkat Abuya Maliki. Mudahan kita diberikan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin.